Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin. Ya, anak-anak sekalian, alhamdulillah kita pagi ini bisa bersua kembali dalam kegiatan belajar jarak jauh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam kondisi sehat walafiat, selalu bersemangat untuk belajar, dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, insya Allah pada kesempatan hari ini, hari Senin, ya kita akan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia dari buku tema yang kelima. Yang akan kita bahas pada tema ini adalah tentang formulir. Nah, mungkin kalian sudah sering mendengar kata-kata formulir, atau juga mungkin kalian juga sudah pernah mengisi sebuah formulir. Misalnya pada saat kalian mendaftar ke SD Tia Sunnah, di situ kalian harus mengisi sebuah formulir untuk pendaftarannya. Atau misalnya Ustadz ingin mengisi rapot kalian, di situ Ustadz harus mengisi formulir berupa data diri kalian bernama lengkapnya siapa, lahir di mana, alamatnya siapa di mana, kemudian nama orang tuanya siapa, dan hal-hal yang berkaitan dengan data diri kalian. Nah, itulah yang biasa kita sebut dengan formulir. Nah, anak-anak sekalian, pagi ini kita akan mencoba membahas tentang formulir tersebut. Apa sih formulir itu? Nah, formulir adalah sebuah lembar yang berisi data diri dan hal-hal yang lain yang sesuai fungsi formulir tersebut. Jadi, di dalam formulir itu ada informasi tentang data diri kita. Nama lengkap kita siapa, alamatnya di mana, lahirnya apa, di kota apa, tanggal berapa. Nah, itu berisi tentang data diri kita. Dan kemudian juga hal-hal yang lainnya sesuai dengan fungsi formulir tersebut. Apabila formulir itu adalah formulir pendaftaran untuk menjadi anggota perpustakaan, maka diperlukan informasi tentang hal-hal tersebut. Apabila formulir tersebut tentang pendaftaran, kalian ingin mengikuti eskul apa, maka di situ ada hal-hal yang berkaitan dengan eskul tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan formulir. Kemudian, apa sih isi formulir itu? Dalam formulir itu terdapat nama, alamat, tempat tanggal lahir, pekerjaan, nomor telepon, dan lain-lain sebagainya sesuai dengan fungsi formulir tersebut. Nah, apabila kalian menjumpai formulir kemudian tertulis di situ nama, maka kalian harus menuliskan nama selengkap-lengkapnya. Jangan hanya disingkat. Demikian pula dengan alamat. Ya, alamat harus dengan alamat yang jelas, lengkap, sehingga apabila dicari di tempatnya maka mudah untuk ditemukan. Tempat tanggal lahir, ya, harus sesuai dengan tanggal lahir dan tempat tanggalnya, tanggal dan tempat kelahirannya sesuai dengan akte yang sudah kita miliki. Demikian pula dengan yang lainnya, pekerjaan, nomor telepon, dan sebagainya. Nah, siapa yang membuat formulir itu? Formulir biasanya dibuat oleh suatu lembaga, ya, seperti misalnya di sekolah kita, ya, lembaga pendidikan SD Tia Sunnah, maka membuat formulir pada saat kalian ingin memasukinya. Atau kita ingin mengisi sebuah buku rapot. Nah, di situ kita, sekolah yang membuat buku rapot itu kemudian mengisi dengan data diri kalian, nilai, dan lain-lainnya. Selain itu juga bisa perusahaan, ya, untuk mendata karyawan, untuk mendata kebutuhan perusahaan tersebut, maka perusahaan tersebut akan membuat formulir. Atau bisa juga organisasi atau klub, sebuah klub. Nah, ini adalah sebuah contoh dari formulir.
formulir apakah ini? Kita bisa melihat dari formulir ini. Di sini tertulis formulir pendaftaran anggota perpustakaan SD IT Asuna. Oh, berarti ini adalah formulir untuk mendaftar menjadi anggota perpustakaan. Nomor anggota di sini biasanya tidak kita isi, ya, yang mengisi adalah petugas perpustakaan. Nama. Nah, apabila ada tertulis kolom nama begini, maka kita harus mengisinya dengan nama lengkap. Jangan nama panggilan ya, tapi nama lengkap. Misalnya nama lengkapnya Faisal Basara, ya, maka tulis Faisal Basara. Ustadz biasanya dipanggil Faisal, maka apabila kita usah tulis Faisal saja, maka ini tidak tepat, ya, karena dalam formulir yang benar adalah mengisi dengan nama lengkap dan bukan hanya nama panggilan. Alamat, maka tulis dengan lengkap alamat ini, ya, Jalan Lamboyan 7, nomor 172, Cempaka Harum, Kabupaten Cirebon, gitu ya, yang selengkap-lengkapnya. Nomor telepon juga diisi dengan nomor telepon yang sudah aktif, ya, jangan nomor telepon yang sudah lama, yang sudah tidak terpakai lagi. Nah, fungsinya adalah pada satu saat apabila dihubungi maka kita akan mudah kalau nomor teleponnya itu aktif. Nah, di sini kemudian ada mengetahui orang tua atau wali. Nah, di sini berarti orang tua kalian harus tahu, ya. Tandanya apa? Orang tua kalian menandatangani di bagian sini. Kemudian terdapat pas foto, terkadang diperlukan. Ya, maka tempelkan pas foto kalian di tempat ini. Mari selanjutnya kita akan mengenal macam-macam formulir. Nah, yang pertama daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup adalah suatu riwayat hidup yang ditulis dalam bentuk rincian. Biasanya daftar riwayat hidup ini dipakai untuk mendaftar suatu atau melamar suatu pekerjaan. Ini contoh daftar riwayat hidup, ya. Ini ada di buku kalian, silahkan kalian cari ya di buku cetak Erlangga, terdapat di situ daftar riwayat hidup contohnya. Daftar ini dipakai pada saat kita ingin melamar suatu pekerjaan. Misalnya, Ustadz ingin melamar menjadi guru SD IT Asuna, maka Ustadz akan membuat daftar riwayat hidup, kemudian Ustadz sampaikan pada lembaga pendidikan SD IT Asuna. Nah, anak-anak lihat di sini ya, terdapat banyak sekali kolom-kolom, ya. Data ini harus diisi sesuai dengan data yang sebenarnya. Yang bertanda tangan di bawah ini nama lengkap, maka kita tulis nama lengkap di sini. Umur, usia kita tulis di sini. Pada saat kita menuliskan umur adalah waktu pada saat kita menuliskan ini. Apabila pada saat mengisi daftar riwayat hidup itu umurnya misalnya 20 tahun, maka ditulis di sini 20 tahun. Tempat dan tanggal lahir harus diisi sesuai dengan akte kelahiran kita. Kemudian data-data yang lainnya juga harus mesti diisi. Di sini ada kolom tentang keterangan pendidikan. Ya, diisi pendidikan pertama misalnya di SD Asuna, pendidikan kedua misalnya di MTS Asuna, pendidikan yang ketiga misalnya tamat dari MA Asuna, kemudian pernah kuliah ya di fakultas apa ditulis. Misalnya dia punya pengalaman kerja di sini ya, tertulis ini dari tahun sekian sampai sekian dia bekerja sebagai apa gitu, dan ditulis sampai ke bawah, kemudian diakhiri dengan tanda tangan. Nah, dalam mengisi daftar riwayat hidup seperti ini atau formulir seperti ini, maka yang perlu kita perhatikan juga adalah tentang penjelasan cara pengisian, ya. Sebelum kita mengisi, kita harus lihat penjelasan cara pengisiannya. Biasanya ada berupa catatan kecil di bawahnya. Di sini letaknya. Ya. Nanti ada beberapa hal yang harus kita isi dan harus kita membaca petunjuk pengisiannya ini. Ya, dilihat dulu petunjuknya. Begitu ya, agar tidak salah dalam mengisinya. Selanjutnya adalah bukti setoran. Bukti setoran seperti ini anak-anak ya. Bukti setoran adalah sebuah formulir yang dipakai saat kita mengirimkan uang, atau kita ingin menabung, atau kita ingin transfer uang ke rekening yang lainnya. Maka kalau kalian ingin mengirim uang, pada saat kalian memasuki bank, kalian akan
ya kalian akan mengambil bukti setoran seperti ini, ada di meja, kemudian kita isi ya, nomor rekening akan kita transfer, tulis di sini nama pemilik rekening, misalnya kita ingin mengirim ke namanya Ahmad, maka kita tulis di sini ya. Kemudian keterangan jawab di sini, keterangan kita tulis ya, keterangan ini uang ini dipakai untuk membayar pembelian pada tanggal sekian gitu. Nama penyetor berarti kita yang menyetorkan uang di sini. Alamat penyetor berarti alamat kita. Dan informasi penyetor ya, itu bisa diisi sesuai dengan. Nah, di sini anak-anak ya, kadang-kadang kita bingung untuk mengisinya. Seperti tadi, kita harus melihat petunjuk pengisian formulir. Ada di mana di sini? Biasanya ada di bagian bawah. Nih, ketentuan. Ini harus kita baca dulu agar kita tidak salah pada saat mengisi bukti setoran ini. Nah, selanjutnya ya, contoh berikutnya adalah formulir pengiriman barang. Ya, pernahkah kalian membeli secara online? Ya, misalnya kita ingin membeli suatu barang, sepatu ya, di Bukalapak, di Shopee, di Tokopedia. Nah, penjual di sana apabila kita sudah sepakat ingin membeli barang, maka penjual di sana akan mengirimkan barang. Nah, pada saat mereka mengirimkan barang, mereka harus mengisi formulir pengiriman barang. Di situ tertulis di situ nama pengirim, ini artinya nama penjual, alamat lengkapnya pengirim, nomor telepon pengirimnya, nomor identitas. Nah, setelah identitas pengirim, sebelahnya ada nama penerima. Kalau kita ingin membeli, maka ini tertulis nama kita. Penjual akan mengisi nama pengirim dengan nama kita. Alamat lengkap. Nah, di sini penjual akan mengirim ke kita dengan alamat yang sudah kita informasikan. Kemudian nomor telepon, biasanya dipakai nomor telepon itu untuk konfirmasi ya barangnya sudah sampai atau belum. Nah, kemudian di sini berisi tentang kiriman kita berisi apa. Misalnya adalah sepasang sepatu, kemudian tas pinggang, kemudian ada topi ya, kemudian dikirimkan. Di sini pengirim akan bertanda tangan menandatangani formulir ini. Kemudian ada petugas pengirim dan diberi cap. Nah, ini menjadi bukti pengiriman barang atau paket. Ya, biasanya kalau kita ingin membeli secara online, setelah pengirim ini mengirimkan, maka dia akan bukti ini akan difoto kemudian disampaikan ke kita bahwa barang sudah kita kirimkan ke bagian paket. Selanjutnya adalah formulir ujian atau yang biasa kita kenal dengan lembar jawab komputer atau LJK. Nah, anak-anak, ini yang biasanya akan kita terima pada saat kita di akhir-akhir kelas 6. Kalian akan mendapatkan ujian. Nah, ujian itu dikerjakan di atas sebuah formulir ujian yang disebut dengan LJK. Seperti ini bentuknya anak-anak. LJK ya, dalam pengisian LJK biasanya kita menggunakan pensil 2B ya. Formulir ini berfungsi untuk memberikan informasi tentang peserta ujian dan jawaban ujian. Mari kita lihat anak-anak ya. Di sini adalah bagian nama, kita menuliskan nama kita di sini. Ada LJK, kita harus menuliskan dengan huruf kapital, kita tulis di sini nama kita, dan kita tambah dengan berupa tanda silang yang menggambarkan huruf kita. Misalnya namanya Ahmad, maka huruf A pertama kita silang. Ahmad, huruf keduanya adalah H, maka H kita silang. Huruf ketiganya adalah M, maka M-nya kita silang. Huruf keempatnya adalah A, maka A-nya kita silang. Dan huruf terakhir adalah D, maka huruf D yang kita silang. Kemudian terdapat nomor peserta, kita isikan di sini, kemudian kita silangkan pada angka-angka yang ada di kolom bawahnya, dan seterusnya. Nah, anak-anak, sebuah LJK ya biasanya berisi tentang informasi data peserta ujian dan jawabannya.
Dan ini LJK ini penting sekali untuk benar pengisiannya, ya, untuk dipahami supaya kita benar pengisiannya, karena LJK itu adalah suatu lembar yang nanti akan diperiksa oleh komputer. Apabila kita salah memasukkan atau salah mengisikan, biasanya komputer tidak sanggup untuk membaca, sehingga data kita akan kosong. Bisa juga jawaban kita akan dianggap salah karena berisi jawaban yang kosong, ya, atau salah mengerjakannya. Nah, biasanya agar tidak salah kita harus membaca petunjuk pengisiannya, ya. Petunjuk pengisiannya kalau pada LJK ada di atas, ya, terkadang pula ada di bawah. Petunjuk pengisian ini adalah bagaimana cara kita mengisi LJK atau lembar jawab komputer. Di situ biasanya tertulis seperti 1. Isilah hanya dengan pensil 2B. Jadi pada saat pengisian lembar jawab itu hanya dapat terbaca oleh komputer apabila kita menjawab dengan pensil 2B. Kemudian 2, lembar jawaban ini tidak boleh kotor, basah, robek, atau terlipat. Jadi kita harus teliti dalam dan hati-hati dalam mengisi LJK ini. Yang ketiga, jawaban dengan cara memberi tanda silang pada salah satu kotak pilihan yang benar. Tuh ya, jawabannya disilang, ya, 2 garis yang bertemu bentuk silangan. Jangan cuma 1 garis, ya. 1 garis itu nanti namanya tidak silang. Keempat, tulis nama peserta pada kotak yang disediakan, lalu silanglah kotak di bawahnya sesuai dengan huruf di atasnya. Apabila di atasnya huruf A, maka yang kita silang huruf A. Apabila kemudian di atasnya ada huruf H, maka kita silang huruf H, dan seterusnya. 5, tulislah nomor peserta, tanggal lahir pada kolom yang disediakan. 6, silanglah kotak pada kolom nama, mata ujian yang sedang diujikan. 7, tulis nama sekolah, tanggal ujian, bubuhkan tanda tangan pada kotak yang disediakan. 8, jika salah, hapus sebersih mungkin, jangan sampai meninggalkan kotoran, ya, dengan karet penghapus. Kemudian silanglah kotak yang benar. Nah, demikian anak cara mengisikan LJK. Kalian harus bisa. Biasanya kalau kelas 6 itu pengisiannya dengan menggunakan LJK ini, ya anak-anak. Alhamdulillah mengenai formulir ini sudah tuntas kita pelajari. Untuk lebih jelas silahkan kalian lihat di buku tema 6E, ya, di situ terdapat pembahasan mengenai masalah formulir ini. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Ustaz akhiri pembelajaran kita siang ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.